selamat datang di Ngobrol Santai bareng aku, hostnya yaitu Nurul Hasana yang ini akan membahas mengenai pendidikan masa kini. Nah, Ngobrol Santai kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ageng, salah satu mahasiswi di Politeknik Aisyah Pontianak, tepatnya di Jalan Ampera, Kota Baru. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini, Geng? Alhamdulillah baik guys. Wah, makin cerah aja ya hari ini. Bisa dilihat ini Mirsa, wajahnya berseri sekali. Mantap ya, Geng. Kali ini. Nah, Ageng nih, menurut Ageng sebagai mahasiswa nih ya, bagaimana pandangan pendidikan di masa kini menurut Ageng pribadi? Menurut saya pendidikan saat ini sangat dinamis dan terus berkembang, terutama dengan integrasi teknologi dan proses belajar. Wah, Ageng sebagai mahasiswa di sini nih, seneng nggak nih jadi mahasiswa di Politeknik Aisyah nih? Senang sekali. Oh, apa sih yang paling Ageng rasakan perbedaan dibandingkan dengan pendidikan beberapa tahun yang lalu nih, semenjak dari SMA hingga kini masuk kuliah nih? Sekarang tuh kayak lebih banyak menggunakan teknologi seperti learning dan platform edukasi online, terus tuh sangat membantu dalam memperluas akses informasi. Oh begitu ya, pasti seru sekali ya, semakin bertambahnya ke tahun-tahun terbaru, pendidikan semakin berkembang ya tentunya kan? Jelas. Nah menurut Ageng sendiri, apakah ada tantangan tertentu yang Ageng hadapi dalam sistem pendidikan di masa kini nih? Tentu, salah satunya adalah overload informasi dan kurangnya interaksi tatap muka yang kadang membuat materi itu sulit dipahami. Iya sih, saya pun juga terkadang sebagai mahasiswa tuh kadang susah memahami. Terkadang dosen menjelaskan apa, saya memahami kayak gimana, susah mengerti. Iya, jadi butuh terbaru kan? Iya, jelas. Iya. Nah, terus bagaimana cara Ageng mengatasi tantangan tersebut sih? Gimana itu supaya semakin menarik gitu? Dengan menggabungkan pembelajaran daring selama tatap muka dan mempelajari manajemen waktu dan bisa membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Oh begitu ya, Geng. Pasti makin seru nih ya, apalagi di Politeknik Oh, Aisyah. Politeknik Aisyah. Nah, Ageng, sekarang kan Ageng nih kuliah nih ya kan? Menurut pendapat Ageng pribadi, bagaimana pendapat Ageng tentang kurikulum yang digunakan di perguruan tinggi untuk saat ini? Bagaimana itu? Kurikulumnya tuh komparatif. Iya, terus? Terus tetapi tuh saya tuh merasa perlu lebih banyak penekanan pada keterampilan praktis dan industri. Menurut Ageng sendiri, apakah Ageng tuh merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah yang sering diberikan oleh dosen itu gimana tuh? Kadang-kadang saya terbebani sekali, terutama tuh saat ada tugas besar yang deadline-nya tuh sangat mepet. Terus tuh banyak tugas, terus tuh sangat sulit memanajemen waktu gitu. Ih, sama dong, aku tuh juga kayak gitu, terkadang tuh susah. Apalagi dosen tuh terkadang berikan tugas tuh nggak sesuai. Pokoknya banyak. Iya. Hingga kita tuh deadline terus ngerjain, apalagi jika kita malas terus kan. Itu makin susah tuh, makin suka deadline. Itu tuh yang membuat kita semakin berpikir, bagaimana sih nyelesain ini dengan mudah? Padahal itu kesalahan kita sendiri kan? Iya, memang. Nah, menurut Ageng sendiri, apa sih yang bakal Ageng lakukan untuk mengelola waktu dengan baik nih pas mengerjakan tugas tuh kan tentunya? Kalau saya pribadi tuh membuat jadwal, kayak menyusun semua tugas-tugas saya, kayak yang deadline-nya cepat tuh ya saya kerja duluan, terus yang kayak masih agak nanti itu saya kerjakan tuh dekat deadline-nya. Jadi untuk yang dekat deadline duluan baru saya kerjakan gitu. Nah, menurut Ageng pribadi nih, bagaimana pandangan Ageng tentang sistem ujian penilaian di perguruan tinggi untuk saat ini nih? Apakah mudah dipahami dan dimengerti, mudah diterima oleh Ageng sendiri gitu? Ujian tetap penting, tetapi saya rasa penilaian melalui proyek dan presentasi juga sangat membantu dalam mengevaluasi kemampuan mahasiswa secara baik. Oh gitu ya, Ageng. Ya, Terkadang kalau seandainya dosen memberikan penilaian tidak sesuai, bagaimana tuh menurut Ageng tuh? menurut saya untuk penilaian itu terkadang untuk jenjang sekolah kita SMP, SMA dengan kuliah itu sangat berbeda. Kayak SMP dengan SMA tuh kan kayak nilainya bagus ya. Kalau kuliah ini tergantung berdosen gitu. Kayak yang dosen dekat dengan mahasiswa ini
dia mendapatkan nilai yang baik. Sedangkan yang tidak begitu dekat dengan dia atau mau dia jelek dengan mahasiswa tersebut itu bisa mendapatkan nilai yang rendah. Jadi nilai tersebut itu sesuai dengan mood dosen gitu. Iya sih kan, terkadang apalagi mood dosen tengah lagi buruk-buruknya gitu kan. Apakah ada metode pembelajaran yang menurut Agung pribadi lebih baik efektif gitu? Metode pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis proyek sangat efektif karena melibatkan partisipasi aktif dan penerapan teori ke praktik. Oh, seperti itu ya, Gang. Terus bagaimana dengan peran dosen dalam pendidikan masa kini menurut Agung pribadi itu? Dosen itu sangat penting sebagai pembimbing dan mentor, bukan hanya pengajar. Mereka bisa memberikan wawasan yang tidak didapatkan dari buku. Oh, seperti itu ya, Gang. Menurutmu apa yang bisa dilakukan dosen untuk lebih mendukung mahasiswa sih? Dosen bisa lebih terbuka untuk didiskusi dan memberikan bimbingan lebih personal serta memahami kesulitan yang dihadapi mahasiswanya. Oh, seperti itu. Apa pendapat tentang kegiatan ekstrakurikuler di kampus Agung? Menurut Agung pribadi sih, Kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk mengembangkan diri dan keterampilan sosial. Saya sangat mendukung adanya kegiatan tersebut. mantap sih Kak, ada kegiatan-kegiatan kayak gitu makin seru kuliahnya Iya. kan. Apalagi pendidikan masa kini kan makin berkembang, makin bikin kita asik tentunya kan di dunia perkuliahan apa. Terus apakah kamu ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu tuh gimana tuh? Tidak sih, karena Oh, saya ini mageran dan tugasnya Oh. terlalu banyak, jadi saya memilih untuk tidak mengikuti tersebut. seperti itu. Menurut Agung pribadi apa sih manfaat jika mengikuti ekstrakurikuler tentunya? Kalau belajar kerja dalam tim, terus tuh meningkatkan keterampilan komunikasi dan memperluas jaringan pertemanan. Karena saya ikut organisasi kan, jadi sangat menambah relasi kayak gitu. Bagus lah kalau gitu kamu ikut organisasi kan semakin asik tentunya, Iya. ramai pengalaman baru tentunya kan kita dapatkan. Ya, banyak Nah. ilmu terbaru. Nah, sekarang kan Agnes sudah di dunia perkuliahan nih, tentunya ya kan. Pemirsa juga tentunya tahu dong apa itu dunia perkuliahan. Nah, menurut Agnes pribadi nih ya, bagaimana pandanganmu tentang pendidikan karakter di perguruan tinggi tentunya gimana tuh? Pendidikan karakter Iya. itu sangat penting untuk membentuk pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Terus ini nih harus menjadi bagian integral dari pendidikan tinggi. Iya sih ya, tentunya. Nah, apakah pendidikan karakter sudah diterapkan dengan baik di kampus Agnes pribadi itu gimana tuh? Sudah cukup baik, namun masih banyak ditingkatkan dengan lebih banyak kegiatan yang melibatkan nilai-nilai moral dan etika. Seperti itu. Ini apakah Ageng merasa didengar oleh pihak kampus dalam kebijakan pendidikan tertentu gimana tuh? Kadang-kadang, tapi seringkali mahasiswa tuh merasa mendapatkan kurang perhatian gitu, Kak. Oh, seperti itu ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki menurut Ageng pribadi ya komunitas antara mahasiswa dan pihak kampus itu tersendiri kan? Ya, Ageng sebagai mahasiswa nih, bagaimana pendapat Ageng? Mungkin dengan lebih banyak forum diskusi dan survei agar mahasiswa tuh dapat menyelesaikan pendapat mereka secara langsung. Oh, Menyampaikan pendapat kita gitu. Oh, pendapat pribadi lah ya terutama Iya. karena apalagi kita harus menyampaikan argumen apa yang kita inginkan agar pendidikan masa kini semakin berkembang tentunya kan? Iya, jadi Iya nggak sih? kira-kira tuh harus kritis gitu kan. Nah, menurut pendapat Ageng pribadi nih ya, bagaimana menurut pendapat Ageng mengenai peran orang tua dalam pendidikan di perguruan tinggi terutama peran orang tua Ageng lah terutama kan tentunya mendukung, ya kan? Oh, jelas sangat-sangat penting karena tuh orang tua memberikan dukungan moral dan finansial serta menjadi pendengar yang baik bagi masalah yang dihadapi anaknya gitu dalam menghadapi kuliah. Nih, Ageng pribadi ya sebagai seorang anak nih, apakah ada harapan tertentu dari khusus lah ya terutama untuk pendidikan masa depan Ageng terhadap orang tua Ageng pribadi itu gimana tuh? Saya berharap orang tua saya tuh lebih memahami tekanan akademik yang kami hadapi dan memberikan dukungan yang diperlukan.
Nah, terus menurut Ageng pribadi nih bagaimana pandangan Ageng terhadap pendidikan di masa kini terutama di Indonesia? Pribadi nih gimana tuh? Saya optimis dengan masa depan pendidikan di Indonesia, Ya. terutama dengan semakin banyaknya inovasi dan kolaborasi internasional. Nah, Ageng pribadi nih, Ageng nih ada mengikuti kursus tertentu atau pelatihan tertentu nggak sih dari luar kampus selain di kampus doang gitu kegiatannya? Ada dong, saya itu mengikuti kegiatan desain grafis dan public speaking, dan itu tuh sangat membantu saya dalam pengembangan keterampilan gitu kan. Nah, apalagi zaman sekarang nih kan, terkadang tuh ada yang namanya sistem pembelajaran berbasis proyek. Menurut Agung pribadi, bagaimana sih lebih menarik berbasis proyek apa penugasan tertentu ini nih? Gimana tuh? Pembelajaran berbasis proyek tuh sangat menarik karena memungkinkan kami tuh untuk menerapkan teori dan praktis dalam bekerja dalam tim gitu. Iya sih kan, tentunya dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek kita lebih menarik dan mudah memahami, terutama pengingatan kita kan daripada teori itu. Lebih tentunya lebih dengan proyek lebih terkesan menarik itu. Nah, tadi kan mengenai berbasis proyek nih, apakah di kampus Ageng itu sudah menerapkan sistem pembelajaran menggunakan berbasis proyek ini gimana tuh? Sudah mulai diterapkan dan saya sangat menikmati prosesnya. Oh, tentu sudah ada tertarik ya. Semakin tertarik bukan kan? Oh, jelas. Iya. Menurut Ageng pribadi apa pendapat Ageng tentang belajar mandiri nih? Tentunya kan terkadang kan tidak ada dosen, itu bagaimana tuh? Belajar mandiri itu penting untuk mengembangkan kemandirian dan inisiatif. Dan ini juga membantu kami belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Seperti itu. Kan terkadang tuh kita memotivasi diri kan. Bagaimana sih cara Ageng memotivasi diri Ageng supaya terus belajar tentunya untuk mengembangkan pendidikan di masa kini? Gimana tuh? Saya dengan menetapkan tujuan yang belajar yang jelas dan memberi diri sendiri penghargaan setelah mencapai tujuan tersebut. Jadi kayak ada self reward gitu. Motivasi itu tentunya penting juga kan, pemirsa pun juga tahu tentunya bahwa motivasi pada diri kita sendiri itu tentunya sangat penting. Dimana dengan adanya motivasi itu kita terdorong. Nah, Ageng kan di perguruan tinggi nih sekarang nih. Apa sih pendapat Ageng tentang pendidikan yang inklusif di perguruan tinggi ini nih? Pendidikan inklusif itu sangat penting untuk memastikan semua mahasiswa itu mendapatkan kesempatan yang sama dan merasa dirinya itu diterima. Nah, apakah kampus Ageng sudah menerapkan hal tersebut? Sudah, meskipun masih perlu banyak perbaikan untuk memastikan semua mahasiswa itu benar-benar merasa diterima dan didukung. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi di seluruh dunia tentunya kan semakin berkembang. Nah, menurut Ageng pribadi ya, apa sih pendapat Ageng tentang penggunaan teknologi di pendidikan itu tertentu? Penggunaan teknologi ini Iya. sangat membantu, terutama tuh dalam mengakses informasi dan bahan belajar serta memahami informasi diskusi. Tentunya teknologi pemirsa juga tahu kan sangat penting, apalagi di zaman sekarang, zaman apa modern. Semakin berkembangnya teknologi, semakin canggih tentunya kan, apalagi di dunia pendidikan itu sangat penting. Jelas. Nah, terus dengan adanya teknologi tentunya kan, apakah ada teknologi tertentu yang menurut Ageng pribadi ya sangat berguna dalam pendidikan itu seperti apa sih? Aplikasi belajar dan platform e-learning seperti Google Classroom, Zoom, terus ada Coursera sangat membantu dalam proses pembelajaran. Ya tentunya kan di kampus Ageng tuh sering gunakan itu. Oh, sering, apalagi kita kan kemarin tuh waktu puasa full daring kan, jadi seperti Zoom, terus tuh Classroom tuh sangat dipergunakan. Ada kuis-kuis tertentu tentunya kan, apalagi Jelas. itu bagaimana tuh cara Ageng mengatasi ngerjain tugasnya? Belajar dulu nggak tuh? Belajar dong, kalau nggak gitu kan nanti nilai kita hancur. Nah, tadi kan tentang teknologi nih ya. Ini mengenai etika pribadi kah? Ya, apakah di kampus Ageng ada menerapkan tentang etika, bagaimana sih beretika dengan orang-orang tertentu, dengan dosen, tentunya kan bukan hanya dengan dosen sih, bukan hanya di ruang lingkungan kampus, tapi di luar tuh bagaimana tuh? Sudah ada, tapi itu saya rasa perlu lebih banyak sosialisasi dan praktik tentang bagaimana beretika di dunia digital. Nah, etika, bagaimana menurutmu peran media sosial nih dalam pendidikan itu pribadi? Media sosial itu bisa menjadi alat yang baik untuk berbagi informasi dan berdiskusi, tapi juga perlu diawasi agar tidak disalahgunakan.
Nah, dengan tentunya menggunakan handphone atau media sosial lain lah ya kan. Apakah Agnes menggunakan media sosial itu untuk edukasi tertentu gitu? Iya, Gimana tuh? saya tuh bergabung dalam beberapa grup belajar yang mengikuti akun-akun edukatif yang memberikan konten-konten bermanfaat gitu. Sering tuh Agnes melihatnya tuh? Sering. Wah mantap tuh, bagus itu, menambah motivasi kita tentunya ke dalam proses belajar mengajar. Nah pemirsa sendiri di rumah gimana itu tuh? Tentunya menggunakan media sosial itu harus dengan baik ya, jangan menggunakan media sosial secara tidak negatif terutama ya. Sangat tidak baik. Terus apakah harapan Agnes untuk masa depan tentang pendidikan Indonesia itu gimana tuh? Saya berharap tuh pendidikan di Indonesia lebih bisa merata dan berkualitas, serta lebih banyak mendukung perkembangan keterampilan praktik mahasiswa. Apalagi di masa kini ya. Nah, diharapkan pemirsa di rumah teruslah kejar pendidikan, apalagi di masa kini nih. Nggak peduli apa omongan orang, kejar terus cita-cita kamu. Iya. Nah, sampai di acara penutup nih ya pemirsa di podcast aku. Jangan lupa kapan-kapan mampir lagi ya, Geng. Siap. Terima kasih atas datang atas undangan yang saya berikan ke kamu. Mau hadir di acara ini podcast apa namanya? Podcast santai. Apa? Podcast santai. Dah, terima kasih ya, Geng. Sampai jumpa. Dadah, guys.